Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di yang penuh barokah ini sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Daril Falansori. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi NU dan Lajnah Bajul Masail dan metode istinbat hukumnya. Nahdlatul Ulama suatu jamiah yang Islamiyah atau organisasi Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1922 yang bertumbuhan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma' Al-Qiyas yang berkaidah Islam menurut faham Al-Sunnah wal Jamaah dengan bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Mujaddahi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Abu Al-Ghazali. Saat ini Nahdlatul Ulama mempunyai berbagai cabang struktur yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimulai dari pengurusan atau PBNU yang merupakan struktur tingkat yang tertinggi, kemudian tingkat provinsi yaitu atau PWNU, tingkat kabupaten yaitu PCNU, sedangkan majelis atau cabang yaitu MWCNU. Yang bertingkatan kecamatan ialah pengurusan ting atau RRNU, atau dan itu juga cabang istimewa adalah PCNU. Lanjut Bajul Masail Nahdlatul Ulama. Sebelum membahas Lajnah Ulama, terlebih dahulu dilakukan penjelasan tentang ijtihad yang menjadi komponen penelitian dalam pengambilan putusan dalam Lajnah. Pengertian ijtihad. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, maka semua permasalahan kehidupan dihadapi oleh manusia harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Menurut Yusuf Qaradawi, ijtihad dalam menjurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan, membuat hal kata ijtihad hanya masalah-masalah penting yang memerlukan banyak perhatian dan tenaga. Yaitu yang kedua, metode dan pembagian ijtihad. Menurut Muhammad Salma Maskur, membagi metode ijtihad menjadi 3, yaitu bayaki, kiasi, dan istilahi. Metode bayasi adalah merupakan cara istinbat atau pengalihan penetapan hukum yang bertumbuhan pada kaidah-kaidah lughawiyah atau makna lafaz. Metode kedua adalah suatu cara istinbat hukum yang membawa suatu belum diketahui hukumnya, sesuatu yang hukumnya melalui nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, metode istilah adalah istinbat yang melakukan atau mengetahui suatu masalah yang bertumbuhan pada dalil umum karena tidak ada dalil-dalil khusus, mengetahui masalah yang berpihak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid syariah, yang mencakup 3 kategori yaitu daruriyah, haiyah, dan tahsiyah. Selain metode di atas, terdapat pula macam-macam pembagian ijtihad tergantung dengan sudut pandangnya. Jika dilihat dari segi cakupan bidang yang menjadi objek, maka tujuannya maka ada 2 kategori, yaitu ijtihad kulli dan ijtihad juz'i. Sedangkan dari segi orientasi, mujtahid dalam melakukan ijtihad guna memutuskan suatu masalah
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ijtihad tradisional, yang kedua ijtihad rasional. Mujtahid. Dalam pelaksanaan ijtihad terdapat sebuah untuk pelakuan, yaitu mujtahid. Menjadi mujtahid tidak hanya berbekal mental atau semangat baik, namun juga mampu memahami pesan hukum yang tersurat dan tersirat dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah, serta mampu memahami substansi permasalahan sosial yang dihadapinya. Yang ketiga, Latnat Baitul Masail. Meninjau dari anggaran dasar Nahdlatul Ulama, muncul Baitul Masail atau pengkajian masalah-masalah agama yang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari, yang mendorong para ulama dan intelektual NU Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi dengan jalan Baitul Masail. Di kalangan Nahdlatul Ulama atau Baitul Masail merupakan tradisi intelektual yang telah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri berbentuk organisasi formal, aktivitas Baitul Masail telah berlangsung sebagai praktek hidup di tengah masyarakat muslim, khususnya pesantren. Nahdlatul Ulama kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian keorganisasian. Baitul Masail sebagai aktivitas formal organisasi pertama kali yang dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Tepatnya pada Muktamar yang 1 NU pada tanggal 21 sampai 23 September 1926. Saat itu berdasarkan dekade forum yang disepakati suatu komisi pembahasan muktamar yang belum diwadahi secara tradisi. Latna Baitul Masail merupakan suatu lembaga penting karena memiliki kewenangan atau menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdlatul Ulama, yang otomatis mempengaruhi keilmuan Nahdlatul Ulama lewat keputusan-keputusan karena akan transmisi kepada warganya. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Kongres Muktamar atau konferensi rapat Dewan Partai atau Musyawarah Nasional Alim Ulama. Kegiatan dari sisi konferensif tidak hanya Nahdlatul Ulama yang memiliki forum intelektual yang disebut Lajnah Baitul Masail. Indonesia sendiri memiliki beberapa ormas Islam serta forum intelektual masing-masing, seperti Muhammadiyah yang dinamakan Majelis Tahrir di Persis dan Dewan Hizbah, dan MUI mempunyai komisi fatwa. Dalam sisi hierarki yuris praktis, Baitul Masail yang dilakukan PBNU merupakan forum yang otoritas tertinggi dan melakukan daya kuat bagi warga Nahdlatul Ulama dalam keputusan Musyawarah Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 menyatakan bahwa hasil keputusan Baitul Masail baik diselenggarakan PBNU maupun bukan PBNU asal masih dalam lingkungan Nahdlatul Ulama mempunyai kekuatan hukum yang sederajat atau tidak saling membatalkan. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang berharap melaksanakan Baitul Masail adalah lembaga syuriah, sedangkan manajemen atau keperguruan secara sederhana ditangani oleh ketua atau rais, sekretaris, anggota, dan perumus yang terdiri dan sekretaris beberapa anggota. Perubahan pembahasan fikih atau Baitul Masail tidak dapat lepas dari 4 mazhab, yaitu pedoman fikih yang digunakan Nahdlatul Ulama sebagai dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama dipilih 4 mazhab yang sekian yang mazhab oleh KHM Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa pemilihan keempat mazhab tersebut materi keilmuan jelas tidak terputus dari generasi mazhab tersebut. 4 mazhab tersebut ialah mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i,
dan kemudian madhab Hambali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.